Bab 2619, adegan yang mengejutkan. Para seniman bela diri dari Ameriso sangat ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Tak lama kemudian seseorang bertanya kepada lelaki kekar itu, "Tuan Mikael, apa benda yang muncul di dalam air itu? Kelihatannya sangat menakutkan. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Mikael menggelengkan kepalanya, ekspresinya sangat serius, bahkan ada sedikit ketakutan di matanya. Dia berujar, "Aku juga hanya pernah mendengarnya, tetapi ini pertama kalinya aku melihatnya. Mungkin akan sulit untuk dihadapi. Kemungkinan besar kita akan mati di tangan monster ini hari ini." Melihat muka ganas itu dan aura mengerikan yang dilepaskan dari tubuh kabut hitam, Mikael berpikir kalau ini adalah lawan yang sangat kuat. Bahkan ketika dia menghadapi Jerry sebelumnya, dia tidak merasakan aura yang begitu menakutkan. "Nak, cepatlah lari, kalau tidak akan terlambat." Mikael melihat Jerry berhadapan dengan makhluk mengerikan itu, tampak seperti siap bertarung kapan saja, jadi dia buru-buru berteriak pada Jerry. Namun, Jerry tetap bergeming dan masih berdiri di udara. Tiga seniman bela diri lainnya berujar dengan putus asa, "Habislah sudah. Kita sudah terluka parah karena pemuda ini, gara-gara dia, kita pasti akan mati dengan menyedihkan di sini hari ini. Tuan Yang, cepatlah pergi. Selarna kamu berhasil menghancurkan penghalang ini, aku akan menjadi cucumu. Tuan Yang, tolong jangan ganggu iblis itu lagi. Kalau kamu membawa kami pergi, aku akan memenuhi semua permintaanmu." Di waktu ini, mereka hanya ingin Jerry segera membawa mereka pergi. Bahkan Charles pun mempunyai pemikiran yang sama dengan para seniman bela diri itu. Ketika melihat monster berwajah hantu itu, dia merasa bulu kuduknya berdiri. Namun, Jerry tidak berniat pergi. Sebaliknya, dia sangat ingin bertarung. Tentu saja, Charles tidak bisa berkata apa-apa. Di waktu ini, Jerry berteriak sinis, lalu menebas benda kecil di depannya dengan pedang kaisar. "Berani sekali kamu membuat masalah di sini, pergilah ke neraka." Sebelum ini, ketika teringat mereka mengerahkan teknik rahasia untuk melawan benda kecil ini, yang hampir merenggut nyawa mereka, Jerry menjadi marah dan ingin segera menghancurkan benda kecil ini. Makhluk kecil itu dengan cepat menghindari serangan Jerry. Jerry pernah mengalami hal serupa sebelumnya, jadi dia tidak akan terlalu terkejut kalau serangannya ini gagal. Yang mengejutkan Jerry adalah sesudah menghindari serangannya, benda kecil ini ternyata berbicara kepadanya, "Hehehe. Jerry, dasar bajingan, kamu masih sangat sombong, hari ini adalah hari kematianmu." Jerry kaget karena ternyata ini adalah suara Raja Serigala yang sebelumnya. Jadi Raja Serigala tidak sepenuhnya terbunuh, dan kini orang itu sudah berubah menjadi monster berwajah hantu. Charles juga langsung mengenali suara Raja Serigala. Dia pun langsung mengernyit, dan dengan cepat menghunus pedangnya sambil mendekati Jerry, kemudian berujar kepada makhluk kecil itu, "Ternyata kamu masih hidup, bangsat. Kali ini, Kak Jerry tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk melarikan diri." Muka monster itu, dengan dua mata merah, segera memandang ke arah Charles, memamerkan gigi-giginya yang putih, memperlihatkan senyum menghina, dan segera berujar, "Bocah, sepertinya kamu terlalu banyak bicara, sesudah melahap Jerry, aku akan segera memotong lidahmu." Saat ini, Jerry penuh semangat juang. Dia melancarkan serangan kuat dan mengejar monster itu tanpa henti, sementara monster itu terus menghindar sambil berteriak, "Hehehe." Kemudian, monster itu tiba-tiba tertawa aneh lagi, lalu sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan muncul lagi di kolam itu. Bab 2620, Api Obat. Hahaha. Tiba-tiba, suara tawa aneh terdengar di seluruh kolam, seolah-olah jumlahnya ada ribuan. Mikael dan kawan-kawan begitu ketakutan hingga hampir terjerembab. Mereka segera menutup telinga, berusaha sekuat tenaga agar tidak mendengar suara menyeramkan itu. Itu hanya sebuah suara, tetapi mereka merasa seolah-olah kultivasi mereka ditekan, membuat mereka tidak mempunyai keberanian untuk menyerang. Mereka hanya bisa menutup telinga dan menyaksikan Jerry bertarung dengan monster yang merupakan jelmaan Raja Serigala itu. Namun di waktu ini, disertai dengan teriakan-teriakan aneh yang tak terhitung jumlahnya, muka-muka hantu yang identik dan tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari kolam. Melihat ini, Jerry tercengang. Tak lama kemudian, dia tidak bisa lagi membedakan yang mana yang Raja Serigala.
Ada muka-muka mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di depan matanya, semuanya mengeluarkan suara-suara aneh, seolah-olah terhipnotis. Walau Mikael dan kawan-kawan menutup telinga, mereka tetap tidak bisa menahan teriakan aneh itu. Mereka segera mengalami sakit kepala hebat dan jatuh ke tanah. Mereka merasakan sakit yang luar biasa sambil menutupi kepala mereka dengan tangan. Rasanya kepala mereka seperti akan meledak. Hal yang sama terjadi pada Charles. Dia langsung jatuh dari udara, meringkuk di tanah, sambil berguling kesakitan. Jerry juga terpengaruh pada awalnya, tetapi dia dengan cepat mempraktikkan sutra penekan iblis. Suara itu memasuki telinganya dan segera kehilangan efeknya, seolah-olah itu hanya ratapan biasa. Melihat ini, yang lain terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Jerry sama sekali tidak takut dengan tawa aneh yang mematikan ini. Jerry memicingkan matanya, memandang sekelompok besar muka ganas di depannya, lalu berujar dengan sinis, "Walau seluruh planet dipenuhi monster sepertimu, aku pasti akan membinasakan kalian semua." Selesai Jerry berbicara, suara Raja Serigala terdengar lagi, "Lancang sekali kamu. Planet ini akhirnya akan menjadi wilayah kekuasaanku. Kalian semua manusia pantas mati, terutama kamu, Jerry. Kamu yang paling pantas mati. Sesudah menyingkirkanmu, aku akan segera menyiksa semua keluargamu sampai mati, lalu menghancurkan seluruh Kyushu." Perkataan Raja Serigala itu tentu saja membuat Jerry sangat marah. Jerry makin bertekad untuk membunuh semua wajah kecil itu. Di waktu ini, Jerry juga menilai melalui suara itu yang mana merupakan makhluk kecil jelmaan Raja Serigala yang sebenarnya. Lalu dia mengerahkan aliran energi spiritual, meninggalkan bekas langsung pada makhluk kecil itu. "Kamu sudah bosan hidup?" Raja Serigala terkejut. Dia tidak menyangka Jerry akan meninggalkan tanda padanya. Ketika ingin menghilangkannya, dia menemukan kalau tanda itu tidak bisa dihilangkan dalam waktu singkat. Jerry sudah menyaksikan kemampuan tersembunyi klon Raja Serigala sebelumnya. Sesudah menghancurkan 3 Raja Serigala, dia menemukan kalau ketiga Raja Serigala itu sepertinya palsu, karena dia tidak bisa membedakan mana yang asli. Kemudian, Jerry selalu merasa kalau ada sepasang mata yang memandangnya secara diam-diam. Dia mulai curiga kalau waktu itu mungkin Raja Serigala asli menyembunyikan jiwanya sendiri dan menempa 3 Raja Serigala palsu. Sekarang sesudah dia menemukan jejak Raja Serigala lagi, Jerry tentu saja tidak akan membiarkan Raja Serigala ini lolos. Sejak awal Jerry sudah tahu kalau dia tidak membunuh orang ini, itu akan menjadi ancaman besar baginya. Kata-kata ancaman dari Raja Serigala tadi sudah cukup untuk membuktikan ketakutan Jerry. Jerry berujar dengan sinis, "Hari ini, walau harus mati, aku pasti akan membinasakan kalian para monster." Kemudian, saat Jerry mengusir sekelompok besar monster berwajah hantu di depannya, dia dengan cepat mengerahkan energinya dan melepaskan api obat di tangannya. Bersambung.